Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika bersama dengan Miss Reni. Miss Reni harap anak-anak semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan desimal dan persen. Selamat belajar anak-anak semua. Selalu tetap semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui cara mengubah pecahan desimal, nah sekarang kita akan mengetahui apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, dan 1000 atau seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengikuti cara langkah-langkah mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebutnya 10, 100 atau 1000. Nah, setelah itu pecahannya yang diperoleh itu diubah ke dalam bentuk desimal. Kita mengetahui tadi langkah-langkah untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, sekarang simak contoh berikut ini ya. Soal berikut ini Miss Reni punya 4/5. Nah, kalau dijadikan desimal itu harus tadi apa yang pertama langkahnya, ubahlah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya harus menjadi 10. Nah, kalau 5 itu jika penyebutnya dijadikan 10 maka harus dikali berapa? Dikali 2. Maka 4/5 dikali 2/2 maka sama dengan 8/10. Sehingga untuk menjadi ke dalam bentuk desimal itu 8 dibagi dengan 10 menjadi 0. Karena 8 tidak bisa dibagi 10, ditulis 0 di sini, 80 dibagi 10 8, maka hasilnya 0,8. Jadi 4/5 itu desimalnya menjadi 0,8. Nah, setelah tadi kita belajar cara mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal, kita juga akan belajar mengenai langkah untuk mengubah desimal ke dalam pecahan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu dengan berpenyebut 10, 100 atau 1000. Setelah itu menyederhanakan pecahannya. Setelah kita tadi mengetahui langkah-langkah mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan, kita akan belajar bagaimana cara mengubah desimal ke bentuk pecahannya. Semisal Miss Reni punya desimal 0,5. Gimana caranya mengubah menjadi ke dalam bentuk pecahan? Nah, caranya seperti ini. Tadi kalau 0,5 berarti itu sama dengan 5/10. Sekarang 5/10 ini masih bisa dikecilkan. Dibagi berapa? Dibagi 5/5. Hasilnya adalah 1/2. Maka 0,5 itu jika dijadikan ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/2. Kita belajar untuk mengubah persen menjadi ke dalam bentuk pecahan atau desimal. Kita harus tahu apa itu persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Persen dilambangkan dengan per 100 seperti itu. Yuk, mari kita simak bagaimana cara mengubah persen ke dalam bentuk desimal atau ke dalam bentuk pecahannya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan dengan berpenyebut 100. Nah, setelah itu pecahan tersebut diubah ke dalam bentuk persennya. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, tadi setelah kita belajar yang dalam pecahan ke dalam bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan, kita akan belajar cara mengubah pecahan dalam bentuk persen. Nah, seperti ini contohnya. Tadi kan kita juga sudah mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, sekarang kalau misalnya pecahannya 5/20, nah langkah pertama yang harus dilakukan yaitu harus mengubah penyebutnya ini ke dalam berapa? 100. Dalam 100. Berarti 20 harus dikali berapa kalau menjadi 100? Dikali 5. Maka 5/20 dikali 5/5 sama dengan 25/100. Jika dijadikan persen menjadi 25%. Sampai di sini paham? Nah, tentunya kita juga akan belajar cara untuk mengetahui mengubah persen ke dalam bentuk pecahan, yaitu dengan langkah yang pertama, mengubah persen ke dalam pecahan
100. Setelah itu menyederhanakan pecahan tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Kita belajar cara mengubah pecahan menjadi persen. Kita juga akan belajar cara mengubah persen menjadi pecahan. Nah, semisal Misra ini punya 50%, maka jika dijadikan pecahan itu menjadi 50/100. Nah, sekarang 50/100 itu masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa ya kira-kira? Coba kita bagi 50. Jika kita bagi 50, apakah bisa? Bisa. Jadi bagi 50/50, maka akan menjadi 1/2. Seperti itu. Sampai di sini paham? Tentunya kita juga akan belajar cara mengubah persen ke dalam bentuk desimal. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah persen ke dalam bentuk pecahan dengan berpenyebut 100. Setelah itu, ubahlah pecahan tersebut ke dalam bentuk desimal. Yuk mari kita simak video berikut ini. Tentunya kita juga tidak lupa akan belajar mengenai persen ke bentuk desimal. Tadi kita sudah mengetahui langkah-langkahnya bagaimana. Sekarang coba, jika misalnya ini punya 45%, jika dijadikan ke bentuk desimal itu bagaimana ya? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 45% jika dijadikan pecahan biasa menjadi 45/100. Maka jika dijadikan desimal akan berubah menjadi 0,45. Kenapa 0,45? Karena nolnya ini ada 2, sehingga ke dalam bentuk desimalnya menjadi 0,45 seperti itu. Sampai di sini paham? Tentunya kita juga akan belajar cara mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Setelah itu mengubah pecahan menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Setelah itu langkah yang ketiga yaitu mengubah ke dalam bentuk persen. Yuk mari kita simak video berikut Kita juga ini. akan belajar mengenai cara mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Nah sekarang, tadi kan kita udah tahu belajar langkah-langkahnya bagaimana. Sekarang kita ke contoh penerapannya ya. Jika Misra ini punya 0,35, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahannya menjadi berapa? 35/100. Nah sekarang kita jadikan ke persen. Maka ini kan sudah menjadi persen. Tadi kalau menjadi persen ini harus berapa? Penyebutnya harus 100. Berarti persenannya berapa? 35%. Sampai di sini paham atau masih ada pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Miss Reni ya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Miss Reni harap anak-anak semua paham mengenai materi ini. Oke, sekian pembelajaran dari Miss Reni. Terima kasih. Sampai jumpa di